Proses numbuknya ternyata seperti ini. Iya, masih dievaluasi. Saya sebagai karyawan magang, ini masih terlalu bulat. Jadi harus agak pipih ya ternyata ya. Kali ini saya jalan-jalan di Jakal atau Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Di tempat ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan jadah tempe di salah satu dapur tempat produksi milik Darmiati. Darmiati merupakan anak menantu dari Mbah Cari yang pada tahun 1950 memulai berjualan jadah tempe di kawasan Kaliurang. Saat ini jadah tempe tidak hanya ada di Kaliurang, tapi identik menjadi salah satu makanan khas dari Yogyakarta. Ini adalah dapur, nah ini dapurnya. Tempat olahan untuk bikin jadah tempe. Nah ini saya udah masuk, ternyata sudah. Ini mulai jam 4 tadi ya. Harusnya saya bisa datang ikut, tapi masih berkali-kali masak nanti ya. Setiap hari, dapur tempat produksi jadah tempe milik Darmiati mulai aktivitas memasak sejak pukul 4 pagi. Sekali memasak, komposisinya beras ketan 10 kg, buah kelapa 20 butir. Pada hari biasa, dapur ini memasak jadah sebanyak 4 kali dengan mengolah beras ketan 40 kg. Sedangkan pada hari libur menjadi 9-10 kali memasak atau 100 kg beras ketan. Saya langsung mengikuti tahap awal, yaitu menyiapkan bahan-bahan. Di antaranya merendam dan mencuci beras ketan seperti ini. Membuat jadah ini awalnya direndam seperti ini, kurang lebih 3 jam itu, terus dicuci bersih. Setelah menyiapkan beras ketan, selanjutnya tinggal menyiapkan buah kelapa. Untuk satu resep olahan jadah 10 kg beras ketan, dibutuhkan kelapa yang sudah tua sebanyak 20 butir. Pada hari biasa, untuk 4 kali masak diperlukan paling tidak 80 butir kelapa. Sementara pada hari libur untuk 10 kali masak diperlukan paling tidak 200 butir buah kelapa. Ini Bapak yang tiap hari nyuplai bahan ke sini. Ini kelapa semua ya? Iya, kelapa semua. Sehari butuh berapa banyak yang 500 butir? 500 kalau hari libur kemarin 1000. Oh gitu kalau. Terus ini kelapanya tidak sembarang kelapa, ini harus lereng Merapi. Oh. Tadi kan udah. Iya, oh iya, dia lebih kering ya. Kelapa khusus dari lereng Merapi ini selanjutnya dibelah untuk diambil buah kelapanya seperti ini, agar saat diolah menjadi campuran beras ketan menjadi jadah tidak menimbulkan warna kotor. Bagian luar yang berwarna hitam dibersihkan agar buah kelapa benar-benar berwarna putih bersih seperti ini. Ini harus dibersihkan bagian luarnya biar nanti jadi jadahnya itu bersih. Setelah direndam, dicuci sampai bersih, tahap selanjutnya tinggal proses memarut. Pada tahap ini, proses memarut kelapa sudah menggunakan mesin parut sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Tinggal dibagi 2 ya. Tinggal dikasih garam. Ini kebanyakan nggak? Satu sini. Ini sini ya? Ya, Oh, aku bapak. langsung? Iya. Takut. Takut kebanyakan garam nanti kasih. Setelah bahan utama siap, beras ketan dan parutan kelapa selanjutnya dicampur. Beras ketan, parutan kelapa dan sedikit garam dicampur sampai merata seperti ini. Tinggal proses memasak. Campuran beras ketan, parutan kelapa dan garam dimasukkan ke dalam panci besar untuk dikukus. Ini sekali masak itu jumlahnya kurang lebih 10 kilo. Kelapanya 20 butir. Proses memasak ini menggunakan cara tradisional yaitu kayu bakar. Paling tidak diperlukan waktu 1-1,5 jam. Wah, lumayan juga ya. Sambil menunggu memasak matang, salah satu hal yang paling nikmat adalah ngopi di depan tungku kayu bakar. Wah, rasanya nikmat. Paling nikmat itu di depan pawon seperti ini, kita merasakan kehangatan ini sambil ngopi. Istimewa banget ini pokoknya, hangat dan nikmat.
Berikutnya tinggal mengangkat olahan beras ketan ke dalam tempat yang digunakan untuk menumbuk atau menghaluskan. Selagi masih panas, beras ketan yang sudah matang langsung ditumbuk sampai halus. Agar tidak lengket, alat yang digunakan dilapisi dengan plastik. Coba Pak. Ini nah proses numbuknya ternyata seperti ini. Setelah selesai membuat jada, tinggal membuat olahan tempe dan tahu bacem. Tempe yang digunakan untuk mendamping jada adalah tempe daun. Namun karena keterbatasan jumlah tempe daun, setiap hari ditambah dengan tempe yang dibungkus plastik seperti ini. Untuk tempe yang dibungkus dengan daun sudah dibungkus satu-satu. Tapi tempe yang dibungkus menggunakan plastik berbentuk panjang sehingga harus dipotong berukuran kecil. Ini awalnya berarti kalau ketiga generasi tahun 40-an ya mungkin. Lama banget mau saya hampir 30 tahun masih ya. Ibu udah 30 tahun udah neruskan, berarti ibunya lagi terus Iya. tambah mbahnya itu kan. Mbaknya dulu terus ibu saya. Tapi Sebenarnya ibu mertua. itu untuk apa sih sebetulnya, sarapan gitu apa untuk jajan cemilan? Jajan cemilan khasnya Kaliurang. Untuk membuat tempe dan tahu bacem juga sangat mudah dan sederhana. Bahan yang digunakan tahu dan tempe, kemudian dimasak dengan campuran gula merah dan garam. Kelapa. Gula kelapa, tapi ada dua jenis. Dua jenis. Ini yang Agak cair. ini agak cair. Agak juga bisa mengental. Kalau ini, Mengental. oh ini yang jenis merah ini kental, kalau yang ini lebih cair. Dicampur. Ya, dicampur. Biasanya itu kalau untuk bacem tahu biar mengikat. Untuk proses memasak bacem tahu dan tempe juga butuh proses yang lama. Selain untuk bumbu meresap, proses bacem tahu dan tempe sampai warna tahu dan tempe benar-benar merah. Tahu dan tempe sebelum disajikan digoreng pada minyak goreng yang panas seperti ini. Jadi warnanya hilang. Warna gula. Jada dan tempe selanjutnya dibawa ke bagian depan tempat jualan. Sebelum disajikan, jada yang sudah jadi dibentuk bulat seperti ini. Oh, ini apa? Bawanya memang bertahap gini ya? Ya, soalnya berat. Oh, jadi satu-satu habis nanti bawa lagi. Iya. Berat ya? Iya, lumayan. Jadi ini memang bawanya bertahap. Nanti di sini dibikin seperti ini, habis nanti stoknya yang di belakang masuk sini lagi. Nah, saya penasaran nih ingin membuat jada menjadi bulat-bulat. Di tahap ini ada sejumlah pekerja yang bertugas khusus membuat bulatan jada. Nah, ini ukurannya sekarang yang jadi problem itu karena saya belum terbiasa seberapa banyak ininya satu bulatan itu. Pakai kira-kira ya. Oh ya. Rasakan. Oh iya, kurang lebih. Aduh, kalau pakai perasaan baper nanti. Untuk satu kali masak 10 kg beras akan dibentuk bulat-bulat menjadi 400 butir. Untuk satu kemasan berisi 10 butir jada disusun seperti ini. Setelah beberapa kali membuat bulatan, ternyata masih belum sesuai dengan yang diinginkan. Hah? Terlalu bulat, Oh. agak dikepengin dikit. Oh. Kayak gini. Iya, masih dievaluasi. Saya sebagai karyawan magang itu masih dievaluasi, ini masih terlalu bulat. Jadi harus agak pipih ya ternyata ya. Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, penasaran menikmati jada tempe. Nah, menurut salah satu cucu Mbah Care, untuk menikmati jada tempe harus bersamaan. Sensasi asin gurih dari jada dan manis dari bacem tempe tahu membuat sensasi rasa yang pas. Ini terus sama sini ya. Oh, gini. Ini langsung di Ya. Iya. Iya ya, ketemu ya. Iya. Gurihnya jada ditambah sensasi manisnya dari bacem. Ini ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya kan? Iya. Karbohidratnya dari jadahnya, protein nabatinya dari kedelai.
Menjelang siang, antrian pembeli dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan. Berbeda dengan olahan makanan lain yang mungkin dimakan di tempat, mereka yang membeli jadah ini sebagian besar dibungkus. Dari mana ini? Dari mana Roman? Oh, dari Jakarta. Teman suka makan ini. Beli tahu nggak? Oh, ini namanya jadah. Kalau di sini makannya sama tempe. Harga satu butir jadah Rp1.500, untuk tahu dan tempe juga Rp1.500. Satu bungkus berisi jadah 10 butir, tempe tahu 10 dengan harga Rp30.000. Ini dari mana ini Mas? Semarang. Semarang. Ini habis wisata gitu Iya. ke Ke Kaliurang, Kaliurang. terus ini mau pulang ke Semarang. Mau pulang ke Semarang, pulangnya beli oleh-oleh. Iya. Untuk bisa mendapatkan olahan jadah tidak hanya di kawasan Kaliurang, tapi di sepanjang jalan menuju Kaliurang juga sudah banyak penjual jadah. Bahkan di daerah kota Yogyakarta juga sudah bisa mendapatkan jadah tempe. Sebagian besar berjualan jadah tempe merupakan keturunan anak dan cucu dari Mbah Care. Aduh, luar biasa banget ini ya. Udah ketinggalan tadi ini cabenya. Saya kalau tadi sama cabai lebih pedes ya. Ini menarik untuk bekal makan di jalan atau untuk oleh-oleh di rumah. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sleman, Yogyakarta.